Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana minasy syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad afdhalil khalqi 'ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi al-faizina binusil ummati fil afaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah jumlah Allah subhanahu wa ta'ala, usikum wa nafsi bitaqullah. Dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada diri sendiri dan para hadirin, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ayat yang lebih pantas untuk diucapkan selain mengambil makna dan pelajaran juga berkah dari ayat yang akan saya sampaikan, yang munasib, yang sesuai dengan hari-hari ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah. Dalam tafsir lain, betapa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar supaya kami perlihatkan sedikit sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang Maha Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa nanti malam, beberapa malam akan datang, kita akan merayakan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah biasa tiap tahun memperingatinya, tetapi sebagaimana Jumat yang tiap Jumat kita hadir, sebagaimana perbuatan-perbuatan istiqomah sudah kita laksanakan, yang kita tanda tanya, akankah menjadi sang kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah amal-amal yang telah kita amalkan, sudahkah kita ikhlas murni karena Allah? Sudahkah atas dasar dari ilmu? Kenapa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam Zubat dikatakan, setiap semua amal yang dikerjakan tanpa berdasarkan ilmu, maka jelas amalnya mardudatun, tertolak dan tidak diterima. Jangan-jangan sholat kita, jangan-jangan Jumat kita, wudhu kita ini tidak diterima oleh Allah. Karena itu berhati-hatilah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra-nya Nabi ini banyak yang perlu kita ambil pelajaran. Di antaranya, ternyata di tahun Allah mengisra mi'rajkan Nabi, sebelumnya
Nabi mengalami beberapa kesedihan sehingga terkenal dikatakan amul huzn, tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih paman Nabi, pejuang yang membantu perjuangan Nabi, meninggal. Berikut istri Nabi Khadijah, Siti Khadijah Al-Kubra, juga diwafatkan oleh Allah di tahun tersebut. Kata ulama, Isra Mi'raj adalah untuk juga membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelajaran bagi semua yang mengikuti jejak Nabi, yang memperjuangkan agama Nabi, yang susah payah mendakwahkan ajaran Nabi, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi di tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Bagaimana mereka melaksanakan ajaran Allah, mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan khawatir, sesusah-susah, sesedih-sedih berdakwah akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang majuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, bertemu dengan para nabi dan rasul di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain, dan berkesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin salat berjamaah dengan para anbiya. Ini memberi pelajaran kepada kita, wahai orang-orang yang mau berjuang sebagaimana perjuangan Nabi. Janganlah hanya lihat suasana dunia ini. Suasana dunia ini ada bisa membahagiakan, menyusahkan, tetapi ternyata dunia bukan tujuan hidup bagi orang yang merasa sendirian berjuang. Orang yang merasa sendirian, tidak ada teman, tidak ada pendukung yang mendakwakan agama Allah. Di langit banyak teman-teman kita, banyak orang-orang soleh, dan banyak kekasih-kekasih kita yang juga hidup di alam langit. Yang majuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita bukan hanya orang yang baik di bumi, tapi juga dikatakan baik di alam langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi diperjalankan melewati suatu tempat, Nabi merasakan wangi yang sangat kuat. Maka bertanya, ini wangi apa? Dijawab, ini adalah wanginya seorang wanita yang memegang teguh agama Allah di samping seorang suami yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu istri dari Fir'aun. Siapa dia? Siti Asyah radhiyallahu anha, yang memegang teguh iman takwanya sampai meninggal dunia menghadap Allah, tetap menjaga iman takwanya sekalipun ditentang oleh keluarganya ataupun oleh suaminya sendiri. Yang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa yang lain juga memberikan pelajaran betapa pentingnya perintah Allah. Dikatakan ketika Nabi diberikan perintah sholat, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya, apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu wahai Muhammad? Nabi Muhammad jawab, sholat berapa? 50 kali waktu. Nabi Musa berkata, jelas umatmu tidak akan mampu minta keringanan kepada Tuhanmu. Dikatakan naik dan turun, Allah memberi keringanan 5 sampai 5 waktu. Ketika bertemu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu sekalipun hanya 5 waktu. Minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Nabi? Saya malu minta keringanan. Dan ternyata kita lihat kekhawatiran Nabi Musa benar-benar nyata di hadapan kita. Jangankan orang lain, anak sendiri pun kadang diajak sholat subuh tidak bangun, diajak untuk berjamaah di masjid pun berat, padahal hanya 5 waktu yang dari asal 50 waktu. Jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran bagi bapak-bapak yang hadir di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jika Anda hari ini tenang sholat berjamaah, sholat Jumat, di mana pemuda-pemuda Anda, di mana bujangan-bujangan Anda, di mana orang-orang yang telah ada di bawah kekuasaan Anda,
maka semuanya akan ditanya. Hari ini ulang tahun sholat, jangan bermain-main dengan sholat. Sholat, sholat, dan sholat. Dari pentingnya sholat, Allah tidak menurunkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Muhammad, tetapi langsung Allah mengundang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke hadapannya untuk menerima perintah sholat. Jamaah jumlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara Anda yang hari ini punya masalah dengan keluarganya, punya masalah dengan saudaranya dan tetangganya, punya merasa keberatan dalam kehidupannya, ingatlah firman Allah, wasta'inu bis sabri was salat. Jadilah pertolongan kepada Allah dengan bis sabri, dengan bersabar, dan jangan lupa dan melaksanakan perintah Allah. Mungkin di antara kita yang hari ini susah, padahal dalam ayat Quran yang lain Allah memberi jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Merasa tidak punya jalan keluar, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah Anda hari ini, tanyakan pada diri kita masing-masing. Benarkah sholat kita? Sudahkah sholat kita yang wajib diterima oleh Allah sesuai dengan fikih, sesuai dengan ilmu-ilmu syariat Islam? Adakah kekurangan? Mungkin kita sudah sholat sendiri, kenapa tidak berjamaah? Mungkin kita sudah berjamaah, kenapa tidak di awal waktu? Kenapa rumah kita dekat dengan masjid yang begitu megah, speaker yang begitu keras, tetapi tidak bisa menggerakkan hati umat-umat Islam ini untuk mau melangkah kakinya menuju berjamaah? Betapa masjid sekarang sudah indah-indah, karpet sudah sangat halus, jeding sudah lengkap, tetapi kenapa umat-umat Islam masih tidak mau berjamaah? Padahal fadilah berjamaah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Jika Anda bekerja hanya mencari upah perbedaan 1.000, 2.000 sampai 27.000, mau lari ke barat dan ke timur. Kenapa? Untuk pahala yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat Anda sia-siakan. Silahkan bertanya pada diri Anda sendiri dan kita semua sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa menjawab kecuali diri kita sendiri. Terakhir khutbah ini saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan apapun bagi orang muslim yang sudah diberi umur oleh Allah 60 tahun. Jika Anda sudah berumur 60 tahun, siapkan alasan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umur 60 tahun ini Allah sudah beri kesempatan Anda 60 kali sholat Idul Fitri, 60 kali Anda beli baju baru, 60 kali Anda bersenang-senang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan lain sebagainya. Karena itu apa yang dibanggakan bagi orang yang sudah tua? Apa yang Anda sombongkan jika rambut Anda sudah putih? Apa yang Anda sombongkan dengan kekayaan yang dimiliki kalau usia Anda sudah 60, gigi Anda sudah berkurang, dan rambut Anda terpaksa tidak terpaksa akan menjadi putih sebagai tanda bahwa kita juga akan besok dibungkus dengan kain putih di kuburannya Allah Subhanahu wa taala. Duduklah di majelis ilmu, hadirilah majelis ilmu, kumpullah dengan orang-orang soleh, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Tidak ada Jumat ini, siapa tahu Jumat depan kita sudah tidak ada. Tidak ada jaminan. Orang Arab mengatakan al-waktu kas-sayf wa illam taqta'hu faqata'at. Waktu ibarat pedang, jika waktu tidak Anda gunakan, maka waktu yang akan memotong leher kita. Jamaah-jamaah Allah Subhanahu wa taala, khutbah singkat semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita berkah, keluarga kita barokah, ilmu kita bermanfaat, anak keluarga kita menjadi anak yang soleh dan solehat, dan bisa membahagiakan kita dan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berkenan mengumpulkan kita, istri kita, keluarga kita, dan saudara kita
dan semua umat Islam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizil aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun wa'lamu annallaha qad qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad warḍa Allahumma al-khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasul ajmain warhamna ma'ahum bi afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma waksufahum wajma' kalimatihim al-haq ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' anna al-bala wal waba wal riba waz zina was salasil wal mihan وسوى الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.